Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa saya di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Baik, pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan, kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Kita ulas sedikit. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep-konsep pembiayaan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pembiayaan di perbankan syariah, yaitu tentang analisanya dan bagaimana prosedur pembiayaan yang ada di perbankan. Baik, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan analisa pembiayaan ini. Analisa pembiayaan ini adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk melihat atau menilai permohonan dari para calon debitur untuk meminimalisir terjadinya resiko bahwa debitur mungkin saja bisa membuat data-data fiktif ya, atau hal-hal lainnya yang akan menjadi resiko di perbankan syariahnya. Nah, jadi analisa pembiayaan ini adalah suatu tahap yang penting sebelum diadakan akad realisasi di perbankan syariah. Analisa pembiayaan ini nantinya akan menilai dengan beberapa parameter, nanti akan kita jabarkan lebih lanjut. Jadi kita akan menilai kelayakan suatu permohonan. Nah, apabila ia layak, maka nanti akan ada yang namanya letter of acceptance atau surat persetujuan pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak perbankan kepada calon debitur. Nah, begitu juga apabila ternyata dalam proses penilaian ternyata permohonannya tidak dapat direalisasikan, maka perbankan tetap harus membuat surat penolakan. Ya, jadi proses analisa ini digunakan untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Ya, kalau di perbankan syariah, siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab dengan pekerjaan ini? Tentu saja itu ada namanya analis pembiayaan ya, kalau di perbankan syariah. Nah, analis inilah yang bertanggung jawab untuk menilai setiap permohonan yang masuk ke perbankan syariah. Secara teorinya ada 3 prinsip analisa pembiayaan ya. Yang pertama itu ada analisis 5C, ada analisis 7P, dan analisis kelayakan. Secara umum yang paling sering digunakan oleh perbankan syariah itu adalah analisis 5C. Sebenarnya ketiga analisis ini juga tidak jauh berbeda ya, tetap sudah tersirat di dalam analisis 5C. Kita bahas lebih lanjut. Apa sih sebenarnya analisis 5C? Sebenarnya 5C ini adalah singkatan dari karakter, capacity, capital, collateral, dan terakhir itu adalah conditions. Kita masuk ke poin pertama. Karakter. Tahap karakter di sini analis akan melihat atau menilai bagaimana sih watak ataupun kepribadian dari calon debitur yang mengajukan permohonan pembiayaannya. Nah, biasanya di perbankan syariah itu ada yang namanya BI checking ya. Jadi setiap permohonan debitur yang masuk, analis itu harus melakukan BI checking terlebih dahulu. Lalu melihat wataknya. Bagaimana kita menilai wataknya? Kita akan bisa melihat wataknya itu bisa dari wawancara atau kalian juga bisa bertanya dengan orang-orang lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Poin kedua adalah capacity. Capacity itu adalah melihat apakah si calon debitur ini nantinya akan mampu membayar angsuran pembiayaannya seperti yang sudah disepakati nantinya. Bagaimana kita cara melihatnya apakah calon debitur ini akan mampu ya memenuhi tanggung jawabnya? Kita bisa melihat apabila dia adalah karyawan, maka kita bisa lihat slip gajinya. Tidak hanya itu, sebaiknya kalian melihat slip gajinya itu dibandingkan dengan rekening tabungannya. Ya, karena biasanya di perkantoran itu transfer gajinya itu sudah melalui rekening tabungan. Nah, sedangkan slip gaji ini bisa saja dibuat fiktif ya. Artinya bisa saja ada kong kali kong ya ini ya antara si SDM-nya dengan calon debiturnya, sehingga slip gaji itu bisa saja dibuat-buat. Namun, kalau kalian mencocokkannya dengan yang ada di rekening tabungan, nah ini bisa kalian sinkronkan apakah nominalnya sama. Ya, bagaimana kalau dia sumber penghasilannya adalah dari wirausaha?
Kalau dia sumber penghasilannya dari wirausaha, kalian harus minta laporan keuangannya dan berikan wawancara singkat seputar usahanya ya, seperti berapa omsetnya, biaya-biaya apa saja yang dikeluarkannya untuk menjalankan operasional usahanya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keuangan usahanya. Ya, dari situ nanti kita akan bisa melihat sebenarnya berapa sih keuntungan bersih rata-rata yang dapat diperoleh oleh calon debitur ini. Di akhir nanti bisa dibandingkan dengan angsuran yang harus dibayar dengan keuntungan bersih. Keuntungan bersih nanti juga harus dipotong dengan biaya-biaya yang menjadi kebutuhan utama di keluarga mereka ya. Nah, jadi keuntungan bersihnya harus dibandingkan dengan jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh si calon debitur. Yang ketiga adalah capital ataupun modal. Ya, jadi kita juga harus menilai berapa sebenarnya dana yang tersedia oleh calon debitur ini. Ya, pastinya setiap calon debitur itu ketika mengajukan permohonan pembiayaan sebenarnya dia bukan dengan tangan kosong ya, pasti sudah ada mungkin tabungannya, mungkin depositonya yang akan lebih menaikkan. Nah, yang akan lebih membuat kita yakin bahwa si calon debitur ini nantinya akan mampu memenuhi angsuran yang sudah disepakati, ya. Seperti misalnya seperti misalnya jika pembiayaan untuk usaha, maka kita harus mengetahui berapa modal yang tersedia saat ini, ya. Begitu juga apabila si calon debitur ini ternyata mengajukan pembiayaan itu untuk misalnya membeli rumah, ya, berapa DP yang harus dibayarkan itu juga harus kita nilai. Yang keempat itu ada kolateral. Kolateral ini yang berhubungan dengan agunan. Jadi setiap pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur pastinya ada agunan atau ada jaminan yang diberikannya kepada pihak perbankan. Nah, analis itu bertanggung jawab untuk menilai apakah jumlah nilai agunannya ini bisa menutupi jumlah pembiayaan apabila sewaktu-waktu calon debitur ini one prestasi. Nah, nantinya agunan ini akan ditanggungkan ke BPN ya, biasanya melalui notaris. Nanti pihak perbankan akan membuat yang namanya hak tanggungan. Ya, artinya ketika sertifikat tanah itu sedang dalam tanggungan, maka berarti si debitur tidak dapat melakukan jual beli ya, karena masih dalam tanggungan perbankan. Lalu yang terakhir ada condition. Condition di sini kita membandingkan bagaimana kondisi usahanya si calon debitur kita. Nah, dikaitkan juga dengan kondisi ekonomi ya. Seperti misalnya ini kondisinya ini sedang recovery ya dari masa Covid. Misalnya pemohon ini adalah berwirausaha ya, wirausaha misalkan saja dia ini berjualan nasi gitu ya. Nah, di masa Covid itu sedang gencar-gencarnya ya penjualan melalui e-commerce. Kita harus tahu juga apakah ternyata mereka juga sudah terhubung ya dengan e-commerce, seperti misalnya apakah sudah berjualan di Gojek, apakah sudah berjualan di Grab. Nah, agar kita mengetahui kondisi usahanya ini bagaimana. Apabila sudah ada, ini kan berarti mereka sudah melakukan promotion yang baik ya, dan tentunya ini akan berpengaruh juga dengan tingkat pendapatan mereka, sehingga kita juga butuh tahu bagaimana kondisi usahanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini. Oke, kita masuk ke prinsip analisis kedua, yaitu analisis 7P. Secara garis besar ini kurang lebih mirip dengan analisis 5C ya. 7P itu adalah yang pertama adalah personality, tentunya yang seperti karakter tadi ya, menilai kepribadiannya. Lalu party, ya, party ini artinya adalah menggolongkan calon debitur itu ke suatu golongan tertentu ya. Misalnya dari skala usahanya ternyata dia ini adalah masih usaha kecil atau masih usaha kelas menengah atau memang sudah yang kelas atas ya. Jadi digolongkan agar lebih mempermudah kita untuk menganalisa. Lalu yang ketiga, purpose.
Ya, purpose ini berarti analis harus mengetahui tujuan dari calon debitur ini meminjam pembiayaan ke bank itu sebenarnya untuk apa. Ya, sehingga ketika pembiayaan itu sudah direalisasikan tidak disalahgunakan oleh calon debiturnya, dan perbankan itu dapat mengawasi bagaimana kelanjutan usahanya setelah pembiayaan ini diberikan, apakah memang berjalan dengan tujuan awalnya atau tidak. Lalu yang keempat ada prospek. Prospek ini tadi sama kayak condition ya, jadi dia bisa menilai bagaimana prospek usahanya ini di masa yang akan datang. Misalnya calon debitur mengajukan pembiayaan itu selama 5 tahun, maka kita harus punya proyeksi bagaimana sih usahanya ini dalam 5 tahun ke depan. Yang kelima ada yang namanya payment. Payment ini secara garis besar adalah mengukur cara nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah diperolehnya. Bagaimana sumber pengembaliannya, nah ini harus ditelusuri. Lalu yang keenam ada profitability. Ya, ini berkaitan dengan bagaimana calon nasabah ini mencari keuntungan untuk usahanya ya. Jadi ini perlu juga kita tahu agar kita juga dapat memproyeksikan bagaimana kira-kira kelanjutan usahanya ini ya. Lalu yang terakhir ada protection ya. Jadi ini demi kenyamanan bersama dari pihak perbankan dan juga pihak calon debitur, maka perlu adanya suatu jaminan. Jaminan ini apa? Dalam bentuk agunan dan juga asuransi ya. Lalu yang ketiga ada prinsip studi kelayakan. Prinsip studi kelayakan ini ada 7 poin. Yang pertama itu ada analisis aspek hukum. Nah, pada tahap analisis aspek hukum ini analis akan mengecek ya keaslian dokumen-dokumen yang diberikan oleh calon debitur. Ya, seperti misalnya identitas dirinya, KTP, NPWP dan segala macamnya. Lalu yang kedua aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini untuk menilai kemampuan nasabah ini dalam mengelola usahanya ya, seperti yang tadi bagaimana cara mendapatkan labanya. Nah, ini juga harus dinilai. Yang ketiga ini lebih mendalam ya, kalau di prinsip yang satu ini ada analisis manajemen, yang artinya kita bisa melihat SDM yang langsung berkecimpung dalam usahanya si pemohon ini, misalnya karyawannya, bagaimana kasirnya ya. Nah, ini juga perlu diketahui menurut prinsip studi kelayakan ini. Lalu yang keempat ada aspek AMDAL. Artinya kita melihat bagaimana dampak lingkungan dari suatu usaha ya. Jadi bukan hanya lokasi usahanya saja yang kita lihat, tapi kita juga perlu mengecek apa yang ada di sekitar lokasi usahanya ini. Lalu yang kelima ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya target pasar usaha ini, bagaimana promosinya, dan bagaimana dia akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang keenam ada aspek operasi. Pada aspek ini kita akan menilai lokasi usaha dan kapasitas operasinya. Ya, bagaimana? Misalnya dia ini adalah menghasilkan sambal, produk sambal. Bagaimana proses sehari-harinya dalam memproduksi produk sambal ini, misalnya dalam botol. Ya, berapa kapasitas yang bisa dihasilkannya rata-rata dalam sebulan. Nah, itu juga kita perlu menganalisa lebih dalam. Lalu yang terakhir ada aspek ekonomi atau sosial ya. Pada aspek ini kita menilai bagaimana dampak ekonomi atau sosial dari usaha yang dijalankan oleh si calon nasabah kita. Baik, lebih lanjut lagi kita juga perlu membahas bagaimana prosedur pemberian pembiayaan ya. Yang pertama, tentunya nasabah akan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pihak perbankan ya. Biasanya nasabah itu sudah melampirkan identitas dirinya. Tahap penyelidikan dokumen. Di sini kita harus memastikan apakah data-datanya ini ternyata memang benar atau difiktifkan ya. Lalu kita perlu juga melihat bagaimana track record calon debitur kita. Tadi ada yang namanya BI checking ya. Jadi BI checking ini merupakan laporan dari Bank Indonesia ya, yang akan merekap bagaimana rekam jejak calon debitur kita dalam pinjaman yang sudah mereka lakukan ya. Jadi akan terekam di mana saja calon debitur ini sudah pernah melakukan akad pinjaman ya. Dan juga laporan ini akan memberikan kita tampilan bagaimana
pola pembayaran angsuran si calon debitur kita ini. Apakah memang setiap bulannya ia rutin membayar atau pernah terlambat? Nah, ini ada di laporan BI checking ini ya. Yang ketiga adalah tahap penilaian kelayakan pembiayaan. Nah, di sini nanti ada parameter tertentu untuk mengukur apakah laba bersih yang dihasilkan dari debitur ini, atau kalau dia dari wirausaha, penghasilannya setelah dipotong dengan biaya-biaya hidup keluarganya per bulan, apakah memang dapat menutupi angsuran yang harus dibayarkannya setiap bulan ya. Nah, apabila ternyata masih mencukupi, maka analis akan menilai ini layak. Baik, tahap selanjutnya ini ada wawancara pertama. Biasanya wawancara pertama ini adalah menilai watak atau karakteristik si calon debitur kita ya. Nah, ini biasanya masih berhubungan dengan hal-hal pribadi, bagaimana sehari-harinya. Lanjut ke peninjauan ke lokasi ya. Nah, jadi kita perlu melakukan survei terhadap usahanya. Benar tidak usahanya itu memang ada? Benar tidak sudah memang berjalan? Ya, jadi kita harus menuju ke lokasi usahanya. Bagaimana kalau dia ternyata adalah karyawan swasta? Menurut saya, kalian juga harus melakukan survei ke tempat kerjanya secara langsung agar memastikan bahwa surat keterangan kerjanya ini memang benar-benar dibuat ya. Jadi harus lihat ke lokasi usahanya. Nah, selain itu apalagi yang disurvei adalah lokasi agunannya. Apakah agunannya ini memang benar-benar ada? Apakah tidak ada terjadi silang sengketa dan lain sebagainya. Ya, inilah perlunya kita melakukan survei. Pada saat kita melakukan survei, perlu tidak kita mengabari si calon nasabahnya ini? Sebaiknya kalian melakukan surveinya itu tanpa memberikan informasi kepada calon debiturnya ya. Kenapa? Karena apabila kalian sudah memberitahu mereka, dapat mempersiapkan ya. Mereka dapat mempersiapkan yang sebenarnya tidak ada jadi ada. Nah, jadi pentingnya kalian secara diam-diam saja melakukan survei. Selanjutnya, wawancara kedua. Nah, wawancara kedua ini biasanya sudah lebih detail ya, dan juga membahas tentang misalnya ada berkas-berkas yang harus mereka lengkapi kembali ya, lebih mendalam misalnya tentang agunannya bagaimana ya. Selanjutnya ada keputusan pembiayaan. Setelah semua dinilai layak ya, dengan berbagai tahap yang sudah saya jelaskan sebelumnya dinilai layak, maka di sini berarti pihak perbankan akan memberikan keputusan ya, apakah layak atau tidak. Selanjutnya adalah tanda tangan akad ya. Berarti pada tahap ini kesimpulannya permohonan itu sudah dinilai layak ya, sehingga sudah dilakukan yang namanya akad pembiayaan. Nanti pihak perbankan dengan pihak debitur akan melakukan tanda tangan di dalam persetujuan bersama. Nah, baru yang terakhir adalah realisasi pembiayaan ya. Setelah sudah ditandatangani berarti sudah sepakat antara sohibul mal dan mudorib, maka selanjutnya adalah realisasi ya. Jadi akan direalisasikan sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Yang paling penting, pihak analis itu perlu melakukan analisa mendalam ya. Apabila memang sudah ada ketentuan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan pada saat wawancara dengan calon debitur, namun kalian masih merasa ada hal yang belum dapat kalian gali, kalian boleh menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam ya. Misalnya seperti ini, misalnya anaknya ada berapa, yang SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, karena akan berbeda biayanya. Kurang lebih begini ya tentang analisa dan prosedur-prosedur pembiayaan. Untuk lebih lengkap kita melakukan praktek ya secara luring ya. Nah, saya harap materi hari ini dapat membantu kalian untuk mereview kembali materi di chapter kedua ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.